المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin dan hadirat jamaah Masjid Asy-Syamil Sampurna Square yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Siang ini kita masih diberikan kemudahan, masih dijaga iman dan Islam kita, masih dijaga kesehatan kita hingga kita dapat hadir pada salat zuhur kali ini dan hadir majelis ilmu kali ini. Mudah-mudahan kehadiran kita dicatat Allah sebagai ibadah yang akan memberatkan timbangan kebaikan kita di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa pula kita sanjungkan kepada junjungan kita, pemberi syafaat kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga hari kiamat. Kita sudah melalui beberapa pertemuan terkait dengan faraid atau pembagian hukum waris. Kita udah bahas, ada banyak hal yang nggak mungkin saya ulang semuanya. Tapi ada beberapa kesimpulan di sini saya buat. Pertama adalah pembagian harta warisan dengan segala hukumnya, wajib hukumnya. Wajib hukumnya. Ya, kenapa? Karena itu harta orang yang telah meninggal yang dikembalikan kepada pemilik sebenarnya yaitu Allah. Jadi harta kita itu adalah titipan dari Allah. Ya, kita cuma punya hak guna selama hidup. Setelah meninggal kembalikan kepada Allah. Karena itu titipan Allah. Kalau saya nitip sesuatu kepada seseorang lalu dia meninggal, saya yang ambil. Ya, maka itu diambil sama Allah. Dan Allah telah membaginya dalam Al-Quran secara detail di surah An-Nisa ayat 11, 12 dan ayat yang terakhir dari surah An-Nisa. Pembagian harta warisan telah ditetapkan Allah dengan kalimat wasiat. Allah menggunakan kalimat wasiat awal dari ayat warisan. Yusikumullah, Allah berwasiat. Ya. Jadi kalau almarhum punya wasiat untuk ahli waris, tidak dilaksanakan sama sekali. La wasiat ahli waris, kata Nabi. Tidak perlu ada wasiat untuk ahli waris. Karena sudah ada wasiat Allah, dan wasiat Allah lebih utama dibandingkan almarhum, karena almarhum cuma mendapat titipan sementara Allah pemiliknya. Jadi wasiat Allah yang dilaksanakan. Jadi Allah menggunakan kalimat wasiat yang menunjukkan bahwa itu wajib segera dilaksanakan, dan Allah mengancam mereka yang tidak melaksanakan pembagian warisan. Allah ancam dengan neraka. Ya, wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha wa lahu 'adzabun muhin. Siapa yang melanggar ketentuan Allah dan Rasulnya, melampaui batasan yang Allah sudah tetapkan, pasti masuk neraka, kata Allah. Kekal di dalamnya, berhak azab yang menghinakan. Karena itu harta Allah dia permainkan. Wasiat Allah dia abaikan. Ya, pesan Allah dia abaikan. Semua ahli waris berhak dihadirkan. Semua berhak dihadirkan. Tidak boleh satu-satu yang hitung. Ya. Jadi setelah ada yang meninggal, ahli warisnya langsung dikumpulkan semua. Semua dikumpulkan. Ya, anaknya, orang tuanya, ya, istrinya atau suaminya atau saudaranya. Kalau saudaranya termasuk ahli waris, kumpul semua. Kumpul. Semua berhak untuk menghitung barang-barang. Apa yang dihitung? Pertama, hitung harta almarhum. Yang mana saja harta almarhum. Jadi ngitung barang-barang bukan salah satu ngitungnya. Semua ahli waris dihadirkan dulu. Ahli warisnya siapa? Anaknya ada, hadir. Ya, orang tuanya ada. Ya, istrinya ada, misalnya. Suaminya ada, gitu kan misalnya. Hadirkan semua. Kalau almarhum tidak punya anak laki-laki, tidak punya ayah, saudaranya hadir juga. Saudara almarhum hadirkan semua. Setelah kumpul semua, lalu menginventarisir harta almarhum. Almarhum meninggalkan apa? Rumah, tanah, mobil, rekening. Ya, sama-sama ngitungnya. Tidak ada yang lebih berhak dari yang lain. Tidak boleh ngitung sendiri. Ya, kenapa? Karena itu harta mereka bersama. Jadi nggak boleh satu yang ngitung. Ya, udah saya aja, saya anak tertua, nggak bisa. Ya, inti salah satu ahli waris. Saya juga ahli waris juga. Ya, jadi hitung sama-sama. Dihadirkan semua ahli waris, ya, bahkan, ya,
Setelah diinventarisasi harta warisannya, ya saya sudah sampaikan sebelumnya, aset-aset yang belum berharga, artinya belum tahu harganya berapa, disepakatin antar ahli waris. Disepakatin antar ahli waris. Ini di almarhum meninggalkan tanah, meninggalkan rumah, meninggalkan perusahaan, berapa nilainya, sepakatin antar ahli waris. Berapa nilainya? Itu rumah, ya, ada di Kuningan, oh mahal harganya, ya, Kuningan Jakarta, bukan Kuningan Cirebon, bukan, ya. Ada rumah ya di Tebet mahal harganya, gitu kan. Ayo sepakatin ahli waris, mau dinilai berapa? Mau 5M, mau 6M, sepakatin. Nanti dengan nilainya tersebut, dengan harga tersebut, itu yang dibagi nanti. Setelah dibagi, dapat masing-masing, ini dapat 2M, ini dapat 3M, ini dapat 4M misalnya, silakan ambil aset yang sudah kita sepakati nilainya. Kalau yang dapat 4M, dia mau ngambil yang 6M, silakan 2M cairkan, ya. Kalau yang dapat 1M, dia dapat 2M, ambil yang 1M tadi, ya. Dia dapat 2M, dia ngambil yang 1M, udah saya ambil yang 1M aja dah, ya, mobil Alphard gitu kan, ya. Tinggal 1M dia ambilkan dalam bentuk cash, ya, atau dia nunggu saat sudah ada cashnya, ya. Jadi sepakatin antara ahli waris, mereka semua dihadirkan, dihitung harta almarhum, baik aset ataupun uang tunai ataupun deposito, ya. Setelah itu dibagi sesuai dengan hukum Islam, bukan kesepakatan. Karena udah ada wasiat Allah. Allah marah kalau nggak dilaksanakan wasiatnya, dan diancam dengan neraka kekal di dalamnya, berhak azab yang menghinakan, kata Allah, karena dia ngotak-ngatik harta Allah tidak sesuai dengan keinginan Allah. Termasuk jatah ahli waris yang masih di dalam perut. Kalau almarhum punya anak masih di dalam perut istrinya, ahli waris juga sisihkan jatah warisannya. Itu janin yang ada di dalam perut ibunya disisihkan. Berapa warisannya? Nah, ini kalau dalam pembagiannya agak rumit sedikit, ya. Karena janin dalam perut ada kemungkinan meninggal, ada kemungkinan hidup. Kalau kemungkinan hidup, kemungkinan laki-laki, kemungkinan perempuan. Ya, kalaupun laki ataupun perempuan, kemungkinan 1, kemungkinan 2. Gitu kan? Jadi ada beberapa macam. Kalau saya ngajar warisan tentang janin dalam perut, itu pembagiannya sampai 6 kali bagi. Ya, kemungkinan meninggal, kemungkinan tunggal laki, kemungkinan tunggal perempuan, kemungkinan kembar laki, kemungkinan kembar perempuan, kemungkinan kembar campuran. Ada 6 kali cara baginya, ya. 6 kali cara baginya. Setelah dibagi dengan 6 kali tersebut, ahli waris yang lain diberikan jatah yang terkecil dari jatah 6 kali itu. Ya, jadi jatah yang terkecilnya berapa dikasih. Ya, sisanya nanti nunggu lahirnya, nunggu realnya, ya. Kalau realnya nanti ternyata kembar, ente dapat berapa? Kalau ada perlu ditambah nanti, ya. Jadi itu janin pun berhak dapat warisan. Anak balita apalagi, janin dalam perut aja berhak dapat warisan. Janin berhak dapat warisan dengan 2 syarat. Syarat pertama, sudah ada saat yang mewariskan harta meninggal, dia sudah ada dalam perut ibunya. Ya. Dari mana tahu udah ada? Ibunya hamil, ya. Ibunya hamil berarti udah ada. Syarat yang kedua, lahir dalam kondisi hidup. Kalau lahir dalam kondisi sudah mati, maka tidak dapat warisan. Jadi ada 2 syaratnya. Pertama syaratnya adalah dia sudah ada saat pewaris harta atau yang mewariskan harta meninggal. Yang kedua, lahir dalam kondisi hidup, ya. Kata Rasulullah dalam hadis, idza stahallal maulud warithah. Kalau janin dalam perut lahir dalam kondisi hidup, maka dia dapat warisan. Apa tanda dia hidup? Ya, tanda dia hidup bersuara. Ya, bersuara. Karena bayi kalau lahir pasti bersuara, ya. Kalau lahir langsung, ya. Kalau bayi lahir nggak bersuara, tanda tanya berarti, ya. Tanda tanya. Bayi lahir pasti bersuara, pasti nangis dia, ya. Kenapa nangis? Karena ternyata setan semua di sini, ya. Jadi ternyata setan semua di dalam perut, dia nggak nangis karena dia nggak ngelihat. Setelah keluar, oh nangis, setan semua ternyata, ya. Itu hadis Nabi, benar, hadis Nabi. Setan kerumun, itulah yang menyebabkan dia nangis. Setan kerumun, ya. Setan semua ternyata, ya. Jadi dalam perut, ya, apalagi balita. Ustaz, anaknya masih kecil, emang harus dibagi? Harus dibagi segera.
Jatah dia harus disisihkan. Tidak boleh dimakan oleh siapapun. Kalau dimakan oleh siapapun, maka dia sudah makan harta anak yatim. Satu ayat sebelum ayat warisan, ancaman bagi mereka yang makan harta anak yatim. Jadi anak balita pun tetap dihitung jatahnya. Ya, orang yang hilang, ahli warisnya dia punya anak 3, tapi 1 menghilang entah kemana, tetap dibagi. Ya, jatahnya titipkan dulu. Nanti kalau dia datang dia nanya, loh bapak saya udah meninggal, warisan saya mana? Ini udah dititipkan sama engkong ente, ya udah dititipkan sama paman ente, udah dititipkan sama kakak ente. Nggak boleh dimakan oleh siapapun karena harta dia. Ya, itu saking warisan harus dibagi. Jadi subhanallah, hukum warisan Islam itu lengkap sekali. Hukum Islam itu sangat lengkap sekali. Jadi bukan hanya sekedar membahas tentang warisan orang yang hidup, yang dalam perut pun dibahas. Yang anak masih kecil pun dibahas. Orang yang menghilang pun dibahas. Plus banci pun dibahas. Banci. Ya Ustaz, emang ada banci dalam Islam? Ada. Apa itu banci? Orang yang lahir dengan 2 kelamin. Itu namanya banci. Bukan laki-laki gemulai, bukan. Itu bukan banci. Ya. Bukan perempuan yang perkasa kayak laki-laki, itu tomboy namanya. Ya. Itu tomboy, bukan banci. Yang banci itu adalah yang punya 2 kelamin. Dalam Islam dibahas. Ada banyak hukum yang membedakan laki dan perempuan, pasti dibahas bancinya. Ya, salat berjamaah, laki di depan, perempuan di belakang. Banci di mana? Gitu kan? Dibahas. Jadi kalau ada fikih banci, bukan LGBT, bukan. Ya, ada fikih banci, ada. Fikih banci, ya semua hukum yang membedakan laki dan perempuan termasuk warisan, membedakan laki dan perempuan, maka bahasan banci pun dibahas. Ya. Termasuk banci juga ditentukan jatahnya. Ustadz, banci dianggap laki atau dianggap perempuan, dilihat kemaluannya yang dominan, kemaluan laki atau kemaluan perempuan. Jadi ada orang lahir dengan 2 kelamin, kelamin laki, kelamin perempuan. Apakah dia dianggap laki atau dianggap perempuan? Lihat yang berfungsi yang mana. Yang berfungsi laki-laki, laki-laki. Yang berfungsi perempuan, perempuan. Ya, ya, di towel-towel yang punya laki-lakinya nggak bergerak, ya, saat yang punya perempuannya disentuh langsung sensitif gitu kan, itu perempuan berarti. Ya. Atau berfungsi semua Ustaz. Kalau berfungsi semua dilihat ya tanda-tanda fisiknya laki atau perempuan, ya. Kalau jenggotan berarti laki, ya. Kalau punya payudara berarti perempuan, gitu kan? Itu dibahas detail bahasannya, ya. Jadi subhanallah, hukum Islam itu sangat lengkap sekali. Bahkan banci sekalipun ditentukan jatahnya. Dia laki atau perempuan. Dia laki atau perempuan karena orang itu hanya laki atau perempuan saja. Tapi kalau dia lahir dengan 2 kelamin, maka harus ditentukan dia laki atau perempuan. Yang berfungsi laki atau perempuan, fungsi semua Ustaz, ya. Gerak semua gitu kan ya. Berfungsi semua, lihat fisiknya. Plak fisiknya ada semua, payudara ada, jenggot ada. Repot lagi Pak itu, ya. Kalau gitu lihat pipisnya keluar dari mana, ya. Kalau pipisnya keluar dari apa? Dari batang ya berarti laki, ya. Kalau pipisnya ngerembes berarti perempuan, ya. Jadi ya itu bahasan banci panjang dalam fikih, Pak, ya. Jadi kalau ada kitab fikih banci, bukan LGBT, bukan. Yang LGBT itu yang laki-laki gemulai, itu haram hukumnya. Ya, perempuan tomboy itu haram hukumnya, ya. Haram, tidak dibolehkan dalam Islam. Enggak boleh kalau orang punya jenis kelamin laki-laki gemulai, enggak boleh. Haram hukumnya. Ya, karena salah pergaulan itu, ya. Karena pergaulannya dengan perempuan saja itu, ya. Makanya dia gemulai, gitu kan. Laki-laki harus jantan, ya. Harus tegas, harus keras gitu kan ya. Bukan berarti kasar, bukan. Keras beda dengan kasar ya. Jadi dibahas semua ahli waris harus ditetapkan jatahnya masing-masing. Enggak boleh ada yang ditinggalkan sama sekali. Baik itu janin dalam perut ibunya, ataupun anak yang masih kecil, ataupun orang yang menghilang, ataupun banci. Banci pun harus dijelaskan ini banci laki atau perempuan ya. Jika harta warisan tidak segera dibagi, maka penggunaan dan pengembangannya harus seizin semua ahli waris dan sepengetahuan mereka. Jadi kalau nggak langsung dibagi, nggak boleh ditinggalin kecuali seizin semuanya. Mohon maaf, kumpul. Ane mau tinggal di rumah almarhum, ya. Oh nggak bisa, kata salah satu. Ente mau tinggal di situ kan ane berhak juga. Oh nggak boleh berarti, ya. Kalau ente mau tinggal di situ, udah bayar uang sewa dong, gitu kan? Bayar uang sewa. Ya, bayar uang sewa. Ustadz, ada sebagian minta uang sewa, sebagian tidak. Tinggal dihitung saja. Sewanya berapa? 2 juta.
2 jutanya dibagi sesuai dengan hukum warisan. Ini yang tidak meminta, ini yang meminta dibayar. Ya. Jadi jika harta warisan tidak segera dibagi, maka penggunaan dan pengembangannya harus diizin semua ahli waris dan sepengetahuan mereka. Kalau dikembangkan, perusahaan terus dikelola, rumah terus disewakan, kebun terus diambil hasilnya, harus dibagi semua hasil sesuai dengan warisan. Sesuai dengan hukum warisan. Yang berhak setengah dapat setengah hasil, yang berhak seperempat dapat seperempat hasil, gitu kan? Yang berhak sepertiga hasil, yang berhak seperenam hasil. Jadi harus dibagi sesuai dengan hukum warisan. Jika pembagian warisan tertunda, maka harus diperhitungkan jatah warisan mereka yang berhak namun telah meninggal selama masa penundaan tersebut. Kalau ditunda, ada banyak kasus dan bahkan hampir semua kasus warisan baginya itu udah lama, ya. Ada yang udah 23 tahun baru dibagi. Nah, selama 23 tahun itu ada ahli waris yang sudah meninggal, jatah mereka harus disisihkan dan dibagi kepada ahli warisnya. Jangan sampai kita ambil jatah mereka, ya. Kalau ngambil jatah mereka berarti kita sudah merampok harta orang, ya. Jatah warisan mereka yang berhak namun telah meninggal selama masa penundaan tersebut segera diberikan kepada ahli warisnya. Segala hasil pengembangan harta warisan selama penundaan ataupun keuntungan bisnis dimasukkan sebagai harta yang dibagi antara ahli waris sesuai jatah masing-masing. Jadi kalau ada keuntungan dicatat semuanya. Ini rumah selama 23 tahun nggak dibagi, sewanya berapa itu selama 23 tahun? Bagi kepada ahli waris. Jangan diambil oleh salah satu, ngambil yang lain nggak dikasih, merampok namanya. Ya. Karena itu harta milik ahli waris. Siapapun yang menghilangkan, merusak dan melenyapkan harta warisan atau ikut andil dalam hal tersebut selama masa penundaan pembagian warisan harus bertanggung jawab sebagaimana pertanggungjawaban terhadap harta yang digosok atau harta yang dirampok. Jadi kalau ada yang menghilangkan, melenyapkan, merusak, ya, ada motor almarhum dipakai lalu rusak, tanggung jawab. Tanggung jawab gimana? Ganti. Ya. Ya. Kalau dia maki rumah almarhum lalu terbakar, ganti, bangun lagi deh. Lu kenapa ente yang bakar? Gitu kan, ya. Ente bertanggung jawab. Kalau dia ngambil jam tangan almarhum lalu jatuh, pecah, gitu kan, rusak, tanggung jawab ganti. Ya, karena milik ahli waris. Jadi selama masa penundaan, kalau ada yang menghilangkan, melenyapkan, merusak harta warisan, maka dia wajib bertanggung jawab seperti pertanggungjawaban harta yang digosok. Harta yang digosok itu harta yang dirampok. Berarti dia merampok harta orang. Ya. Merampok harta orang, kembalikan. Kalau kita merampok harta orang, kembalikan barangnya dengan utuh, gitu kan? Dengan utuh beserta kekurangan-kekurangannya. Kurangnya apa? Ini benerin. Ya. Tidak perlu merusak hubungan kekerabatan. Nah, ini banyak sekali kasus di masyarakat yang merusak hubungan kekerabatan karena warisan. Karena ini pemberian Allah. Warisan itu pemberian Allah, bukan pemberian almarhum. Jadi kita kalau mau dapat pahala ngasihnya dari sekarang, Pak. Ya, masukin cadangan masjid, gitu kan, ya. Langsung wakafkan, langsung infakkan, langsung hadiahkan, ya, langsung berikan orang lain saat hidup. Kalau udah meninggal, Allah yang ngasih, bukan ente. Ya, hak guna ente udah habis, kembalikan kepadaku, aku yang punya, kata Allah. Bukan kamu yang punya. Jadi nggak ada waris, nggak ada pahala untuk warisan. Yang ada pahala kalau kita sedekah, kalau kita hibahkan itu kita berikan saat hidup dan kita serahkan saat hidup, atau kita wakafkan. Nah, ini baru dapat pahala, ya. Kalau kita kita tahan sampai mati, meninggal jadi warisan, Allah yang bagi. Hak guna inti udah habis. Ya, jangan ada yang megangnya kecuali aku yang ngasih, kata Allah. Makanya harus jelas harta almarhum. Jadi tidak perlu merusak kekerabatan karena warisan, karena itu pemberian Allah. Terima apa adanya, karena keberkahan harta hanya Allah yang memberikan. Ahli waris utama adalah anak laki-laki, anak perempuan, ayah, ibu, suami atau istri. Ahli waris utama itu 5 dari 6. Anak laki, anak perempuan, ya, ayah almarhum, ibu, ya, suami atau istri. Ya, karena nggak mungkin orang punya suami dan punya istri, ya. Punya suami atau punya istri. Ini ahli waris utama. Ini pasti dapat. Yang 5 ini pasti dapat, ya. Jadi ayah almarhum, ibu almarhum, masing-masing ayahnya dapat 1/6, ibunya dapat 1/6, masing-masing. Ya.
Kalau punya ayah dan ibu sepertiga berarti, ya. Sepertiga, seperenam, seperenam, ya. Anak laki-laki dapat sisa, anak perempuan ngikut anak laki-laki. Suami dapatnya setengah atau seperempat, istri dapatnya seperempat atau seperdelapan, ya. Itu ahli waris utama, 5 dari 6. Jika anak laki-laki dan ayah tidak ada orang meninggal tidak punya ayah, tidak punya anak laki-laki, maka saudara masuk ahli waris. Ya, saudara masuk sebagai ahli waris. Saya kasih contoh di sini, ya. Jadi kalau anak laki-laki atau ayah almarhum, Ustaz ayah siapa? Ayah almarhum, ya, nggak ada, maka saudara masuk sebagai ahli waris. Saya kasih contoh, kalau ahli warisnya ya, tidak ada anak laki-laki dan tidak ada ayah. Ada yang meninggalkan istri, ya, meninggalkan anak perempuan, nggak ada anak laki-laki, ya, dan ibu, ya. Jadi kalau nggak ada laki-laki kayak gini, maka saudara masuk, saudara, ya. Satu saudara perempuan, misalnya, satu saudara laki-laki. Saudara siapa? Saudara almarhum. Ya, kita bicara tentang almarhum. Almarhum siapa? Allah alam. Terserah. Ya, almarhum. Kita saat bagi warisan membagi harta almarhum. Nah, almarhumnya siapa? Allah alam. Terserah. Ya, almarhumnya siapa? Yang kita butuhkan keluarganya yang masih hidup siapa? Gitu kan? Jadi ini istri almarhum, anak perempuan almarhum, ibu almarhum, saudara perempuan almarhum, saudara laki-laki almarhum. Jadi saudara masuk karena nggak ada laki-laki di sini, karena laki-laki nggak ada, ayah nggak ada, ayah nggak ada. Istri dapatnya seperempat karena ada anak perempuan, ya. Anak perempuan dapatnya setengah, ya. Ibu dapatnya seperenam, ya, karena ada anak di sini. Ini saudara dapatnya sisa harta saudara laki-laki dapat 2 kali lipat dari saudara perempuan. Angka pembaginya 24, ya. Jadi saya cuma untuk mengulang aja karena udah pernah saya contohkan sering, ya. Ini angka 24 adalah angka yang bisa dibagi 8, bisa dibagi 6, bisa dibagi 2. Ya, jadi 24 seperempat dari 24 adalah 3, setengah dari 24 adalah 12, seperempat dari 24 adalah 4, ya. 4, 7, 19 berarti sisanya 5, ya. 5. Tadi sudah saya sebutkan laki-laki dapat 2 kali lipat dari perempuan, 5 nggak bisa dibagi 3 karena ini dianggap 2 walaupun 1 karena laki-laki 2 kali lipat. Ini sama dengan 1, 5 tidak bisa dibagi 3 maka ini dikali 3 sama dengan 72, ya, 72. Ini dikali 3 sama dengan 9 per 72, ya. 72 ada angka ini, ya. Ini dikali 3 sama dengan 36. Dikali 3 sama dengan 12. Ini dikali 1 untuk laki-laki atau perempuan, ini tidak sini sama dengan 5. Ini dikali 2, ya. Kan kalau ini kalau ini dipecah langsung, ya. Ini 10, ya. Totalnya adalah 72. Ya, 10 15 ditambah 12 27, ya, ditambah 36 sama dengan berapa? 63 tambah 72, ya, persis, ya. 36 dari 72, 12 dari 72, ini 5 dari 72, ini 10 dari 72, ya. Jadi kalau nggak ada anak laki-laki, nggak ada ayah, maka saudara selalu sebagai ahli waris, ya. Kalau saudara nggak ada almarhum, nggak ada anak laki-laki, nggak ada ayah, saudara juga nggak ada, sebatangkar, ya, maka keponakan kalau ada, keponakan dari saudara laki-laki. Taruhlah dulu dia punya saudara laki-laki tapi udah meninggal, tapi saudara laki-lakinya punya anak, ya, maka keponakan laki-laki dari saudara laki-laki termasuk ahli waris. Ya, keponakan nggak ada juga, paman. Ya. Jadi ahli waris dalam Islam itu bisa jauh, paman yaitu saudara dari ayah almarhum ada, tapi dia udah meninggal, pamannya termasuk ahli waris. Paman nggak ada, sepupu anaknya paman, anak laki-laki dari paman itu ahli waris. Jadi ahli waris dalam Islam itu bisa jauh, ya.
Bisa jauh sekali, bisa sampai sepupu, ya lebih dari sepupu pun bisa jadi ahli waris. Kalau orang lebih dekat dari dia tidak ada. Jika saudara tidak ada, maka keponakan laki-laki dari saudara laki-laki berhak menjadi ahli waris. Jika keponakan juga tidak ada, maka paman atau saudara ayah, ya, dan jika tidak ada, maka anak laki-laki dari paman atau sepupu laki-laki atau keponakan ayah almarhum. Maka itu sebagai ahli waris. Tidak ada pembagian warisan melainkan pemiliknya telah meninggal. Jadi tidak ada bagi-bagi warisan kalau orangnya masih hidup. Ya, Ustadz, saya mau bagi warisan bapak saya. Bapaknya kemana? Udah meninggal belum? Belum, Ustadz. Lagi di ruang ICU. Enggak bisa. Ya. Baru bagi warisan kalau almarhum sudah meninggal, karena yang berhak terhadap harta almarhum adalah cuman almarhum saat almarhum masih hidup. Kalau almarhum sudah meninggal, Allah yang berhak. Kalau almarhum sudah meninggal, baru Allah yang berhak. Jadi nggak ada pembagian warisan melainkan pemiliknya telah meninggal. Ahli waris masih hidup. Kalau ahli waris sudah meninggal, dianggap tidak ada. Karena Allah cuma nitip sama yang hidup, ya. Jadi kalau ada orang meninggal, anaknya 3, 1 sudah meninggal duluan, cuma 2 berarti anaknya. Yang 1 itu Ustaz enggak termasuk ahli waris. Cucu tidak otomatis jadi ahli waris kecuali kalau almarhum tidak punya anak laki-laki satu pun, ya, dan cucu tersebut adalah cucu dari anak laki-laki. Ya, cucu laki-laki dari anak laki-laki, ya. Cucu dari anak laki-laki. Kalau cucu dari anak perempuan bukan ahli waris. Jadi ahli waris masih hidup dan jelas harta warisannya. Harus jelas harta warisan. Maka harta kita harus jelas semuanya. Harta istri mana, harta suami mana harus jelas. Nggak ada istilahnya dalam Islam harta bersama. Kecuali ada kesepakatan. Ya. Kecuali ada kesepakatan atau kerjasama bisnis. Itu pun harus dibikin kesepakatan dulu. Ya. Jadi nggak ada istilah harta bersama. Ustaz, ini harta siapa? Oh, ini harta ayah saya dan harta ibu saya. Yang beli siapa? Yang beli ayah punya ayah, yang beli ibu punya ibu. Ya. Warisan ibu punya ibu, warisan ayah punya ayah, gitu kan? Kan ayah dapat warisan dari kakek, gitu kan? Punya ayah berarti, ya. Ibu dapat warisan dari orang tuanya, punya ibu berarti, ya. Jadi harta harus jelas. Harta kita harus jelas. Ini handphone siapa? Waduh, nggak tahu handphone siapa. Bukan punya ente berarti. Ya. Karena ente sendiri nggak tahu, ya. Jadi harus jelas mana harta, setiap orang harus jelas mana hartanya, karena itu yang akan dikembalikan kepada Allah setelah pemiliknya meninggal dunia. Oke, karena waktu saya cukupkan sampai di sini. Kalau ada yang mau tanya silakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan jemaah yang ada dipertanyakan terkait dengan kurban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau misalnya seorang ayah dia sudah sakit, terus dia itu memberikan hartanya beberapa gitu ke anak-anaknya. Anak ini 2 perempuan. Itu gimana Ustaz? Jadi sebelum pas dia sakit itu langsung udah ini kan? Sakitnya udah sakit parah maksudnya. Oke, terima kasih ya. Kalau udah sakit parah nggak boleh ngasih apapun. Ya, kalau udah sakit parah, udah disegel semua udah, ya, udah diblokir semua hartanya, nggak boleh, ya, karena kalau boleh nanti hukum waris nggak berguna jadinya, ya, udah sekarang langsung dia begini, ini buat kamu, nggak, tidak berlaku, ya, sudah diblokir, inti nggak boleh jual, nggak boleh kasihkan siapapun. Loh, kenapa? Ahli waris sudah ngantri dan mereka mau dibagi sesuai dengan hukum Allah. Ya, jadi nggak berhak lagi kita ngasihkan kalau kita udah sakit parah, sakit yang menyebabkan kematian atau disebut dengan marid maradul maut, ya, mati yang berakibat kematian, ya, sakit yang berakibat kematian, maka itu tidak berhak dia memberikan, menjual, menyumbangkan hartanya sama sekali, ya, udah diblokir hartanya. Jadi di saat sakit tidak berhak ngasihkan siapapun, ya. Kalaupun orang masih hidup, seperti saya masih hidup, masih sehat, segar bugar, ya, tidak ada tanda-tanda kematian. Ya, saya berhak untuk memberikan siapapun berapapun, tapi dengan syarat serah terima hartanya. Ya, ini rumah buat kamu, nih sertifikatnya, nih kuncinya. Ya, ini rumah yang di sana punya kamu, nih sertifikatnya, nih kuncinya. Kalau dia nggak serahkan, batal. Ya.
Kalau dia nggak serahkan keburu meninggal, itu rumah buat kamu ya, lalu meninggal. Besoknya meninggal. Belum diserahkan sama sekali, belum ada fisiknya, diserahkan kepada penerima hibah, dianggap batal warisan. Ya, hibah syaratnya diserah terima nggak saat hidup. Jadi ini handphone, ambil, ya baru sah. Ya, ini handphone buat ente ya. Lalu saya bawa pulang. Saya masih simpan. Lalu saya meninggal. Ya, lalu ada, handphone Ustadz itu udah dikasihkan ke saya. Loh enggak, masih ada di kantong Ustadz. Ya, warisan. Masih ada di kantong Ustadz. Kalau di kantong ente baru, ya Ustadz udah serahkan nih handphone buat ente nih. Ambil, pegang. Udah dipegang baru. Ya, kalau belum dikuasai tidak. Ya, tidak sah hibah. Kata Rasulullah, la tajuzul hibah illal maqbudah. Pemberian hibah tidak sah kecuali diterima oleh penerima hibah. Fisik yang diterima. Ya. Kalau disebutkan dalam kitab Bidayatul Mujtahid, kalau dia menghibahkan rumah, dia pindah dari rumahnya. Di rumah buat ente, di sertifikat, di kuncinya, ane mau pindah. Ya. Kalau dia hibahkan baju, dia copot bajunya, diserahkan. Ya, ini baju buat ente. Ya, lalu saya bawa pulang. Lalu saya meninggal, misalnya. Ya, oh baju Ustadz itu udah dikasih ke saya. Oh enggak, masih ada di badan Ustadz. Ya, enggak sah hibahnya kalau enggak diserah terima. Wasiat, kalau wasiat itu kepada selain ahli waris. Ya, kalau saya meninggal nanti rumah saya buat anak angkat saya, baru sah. Ya. Kalau anak angkatnya bukan ahli waris. Anak angkat kan bukan anak, berarti bukan ahli waris. Ya, sah tapi maksimal sepertiga. Dihitung dulu itu rumah sepertiga harta itu bukan. Kalau lebih dari sepertiga hanya sepertiga yang dilaksanakan. Kalau rumah itu adalah setengah hartanya, berarti yang dilaksanakan cuma sepertiganya saja, dipotong. Ya, potong. Kecuali kalau kata ahli waris, ya udah ambil aja semuanya dah. Ya, masa rumahnya dipotong-potong gitu kan ya, baru boleh. Ya, jadi saat orang tua sakit-sakitan, ya lalu dia hibahkan, pertama hibahnya udah nggak sah kalau itu sakit yang sudah parah yang berakibat kematian. Yang kedua, ya tidak sah juga kalau belum serah terima fisiknya. Harus serah terima fisiknya. Wallahu a'lam. Ada lagi? Silakan. Ini ada dua, satu di belakang, satu di depan. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba dari namanya baik di YouTube ataupun langsung soal bagaimana kondisi syariat Islam. Tapi ada hal yang nggak bisa kami lakukan kasus kondisi setelah satu kondisi almarhum ayah kami wafat Desember 2013 lalu, meninggalkan seorang istri ibu kami dan 6 orang, 3 perempuan, 3 laki-laki. Sebelumnya kami sudah orang tuanya masih ada? Sudah meninggal semua? Pak, ibu. Hah? Ada ibu. Ibu enggak, almarhum, ibu almarhum. Ibu almarhum atau Ayah kami almarhum. Istri berarti, istri bukan ibu. Ya, ibu kami masih ada. Istri almarhum. Ya. Istri. Ya. Istri jangan dibilang ibu ya. Istri ibu-ibu ya. Jadi bingung kalau nanti balik ya. Oke. Sebelumnya kami sudah pelajari berbagai hal, jadi kakak kami yang pertama meninggal 2021 ya. Setelah almarhum.
Beliau meninggalkan seorang istri dan 2 anak perempuan. Oke. Pada saat ayah Asia ke kediaman almarhum, kami dan beberapa 5 adik-adiknya dan ibunya tiba-tiba diusir secara kasar oleh sang menantu karena masalah pribadi keluarga mereka yang sama sekali kami tidak mengerti tahu dari kapal sama sekali. Jadi memang terakhir dalam masalah tingginya hubungan almarhum, terus kami tidak mengerti sama sekali. Jadi kami tak berasa berhak untuk bercampur. Jadi sebelum meninggal almarhum sempat curhat ke kami lewat beberapa poin, tapi hanya sedikit sekali. Kami tidak. Masalahnya kami jadi agak bingung soal bagian kewaris ini, terutama kewaris almarhum ya. Karena ibu kami masih shock atas pengusiran maksud. Jadi beberapa masukannya kami terima bahwa hak waris almarhum itu tetap utuh atau batal. Kami masih bingung soal itu. Jadi mohon penjelasannya dari Ustaz. Oke, terima kasih ya. Jadi ini kalau dalam warisan itu namanya bab munasakhat ya. Tapi agak repot kalau dibagi dengan munasakhat ya. Jadi tadi ketika meninggalkan istri, 3 anak perempuan, 3 anak laki-laki. Orang tuanya udah nggak ada ya, orang tua kamu udah nggak ada. Istri dapat 1/8, ini sisa. Dan ini angka 8 yang bisa dibagi 8. 1/8 dari 81, sisanya adalah 7. Ya. Ini 3 anak laki-laki sama dengan 6. Kalau 3 tapi sama dengan 6, dapat 3 sama dengan 9. Maka ini dikali 9. Ya. Ada 7 nggak bisa dibagi 9. Dikali 9, ya 80, 72. Ya. 72. Ini dikali 9 sama dengan 9. Ya. Ini dikali 3 dikali 6. Dikali 3 sama dengan 21. Dikali 6 sama dengan 42. Ya. 63 2. Nah ini ya masing-masing 7, yang ini masing-masing 14. Berarti jatah almarhum yang meninggal dari 2021, dia jatahnya 14. Taruhlah warisannya taruhlah. Tapi angka yang tak perlu dibagi aja, 720 juta. Dan 720 juta dibagi 72 sama dengan 10 juta, ya. Dibagi 72 ini yang yang membaginya sama dengan 10 juta, ya. Maka berarti buat istri, ya ini dikali 10 juta ada ini, ya. Sama dengan 90. Ini 210 juta, masing-masing 70 juta, ya. Masing-masing 70 juta, yang ini totalnya adalah 420 juta, ya, masing-masing 140 juta. Nah ini jatah almarhum yang meninggal 2021 150 juta. Kalau warisannya 720 juta. Ya saya nggak tahu berapa warisannya ya. Taruhlah 720 juta. Kalau 72 ya, jadi 1,4 M. Ya, kalau 7 M 200 gitu kan, warisannya jadi 1,2 sampai 1,4 M, gede. Ya, jadi itu, nah 140 juta itu jatah almarhum dibagikan kepada istrinya. Istri, 2 anak perempuan dan saudara almarhum. Ada saudara almarhum di sini. Karena di sini ada laki-laki, saudara almarhum masuk. Yang ini 3 sama ini, ya. Berarti sisanya 5, ya. 5 saudara, 3 saudara perempuan, 2 saudara laki-laki, ya. Jadi yang ini dibagi seperti ini. Istri 1/8, 2 anak perempuan 23, sisanya adalah 4 saudara.
sisa. Angka pembaginya adalah 24. Yang bisa dibagi 8 bisa dibagi 3. Setelah menjadi 24 adalah 3, dan 23-nya adalah 16. Sisanya adalah 5, ya. 5, karena ini ada 2 laki-laki sama dengan 4 ditambah 3 sama dengan 7, ini dikali 7, ya. Dikali 7, ya, dikali 7. Jadi istri almarhum ini berhaknya 24, 120, 120, 168. 168. Ini dikali 7 sama dengan 21, 428. Ya, ini dikali 7, ya, sama dengan 16. Ya, maaf, dikali 7 ya. 16 dikali 7, 180, 80, 92, ya. 15, 80 tambah 32, 112. Ya, yang ini dikali 3 dikali 4, ya, sama dengan 15 sama dengan 20. Jadi berapa jatah almarhum dibagi 128. Istrinya dapat 21 dari 128, anak perempuannya dapat 112 dari 168. Ya, saudara-saudaranya, ya, yang perempuan dapat 15 dari 168 dibagi 3. Ya, yang laki-laki 20 dari 168 dibagi 2. Bisa dipahami, Pak? Kira-kira bisa dipahami, Pak? Ya, sebenarnya itu bagaimana? Ibu almarhum, lupa saya lupa tentukan di sini. Ibu, maaf, nggak ada ibunya. Enggak, apa? Oh, ibu, oh iya, betul, sorry, ya. Saya kurang satu di sini ibu, ya, ibunya masih ada. Ini harusnya lebih pernah, salah ya, lupa ibunya ya. Salah ya. Ini lupa ibunya ada pernah lagi ya. Tetap akan lupa. 24, ibunya dapat 4, ya, ini 3, yang ini 16, ini sisa 1 doang berarti. Sisa 1 doang, jadi 1 doang. Jadi dikali 7, ya, sama aja tadi ya. Dikali 7 juga sama dengan 168 tadi. 168 ini dikali 7 sama dengan 7, 4, 12. Ya, 18, ya. 7, 4, 14, 28. Ini dikali 7 sama dengan 21. Ini dikali 7 tadi sama dengan 112 tadi ya. 112, ya, ini dikali 7, ya, dikali 3 sama dengan dikali 4, ya, di sini 3, di sini 4, ya, 4. Jadi seperti itu ya. Jadi yang ini yang saudara tadi dikurangi dibalik ke ibu, ya, dibalik ke ibu. Jadi ibu dapat 28 dari 128. Jadi ya, artinya buat istri almarhum seperlapannya, 108 dari jatuh warisan, ya. Buat anaknya 23, buat anak perempuan 23. Oke. Ini kan gara-gara telat dibagi. Seandainya pada tahun 2017 dibagi, ini kan yang almarhum sudah pakai itu. Udah pakai, betul. Kalau kita tahan, ya, dari 2017 sampai 2021 ada 4 tahun kita tahan. Ya, kalau almarhum nggak ridho, dosa kita. Ya, kalau almarhum nggak ridho, dia nggak bisa memanfaatkan, gitu kan ya. Mungkin juga termasuk istrinya marah gara-gara itu juga 4 tahun dia nggak bisa menggunakan harta itu, mungkin dia udah utang-utang. Ini berdosa gitu, ya. Ini berdosa. Itu resiko kalau bagi warisannya terlambat. Zolim sama almarhum. Ya, kalau almarhum nggak ridho, zolim. Walaupun anak sendiri, walaupun saudara sendiri. Jadi ya, itu resikonya kalau kita nggak langsung bagi. Jadi ada 4 tahun kita sudah ngambil harta orang. Ada 4 tahun kita sudah nahan harta orang. Ya, dan kalau gara-gara itu dia marah, terhadap marah juga. Ya, tapi itu kan selesaikan dengan baik. Ya, dulu harusnya almarhum ngomong lah, gitu kan. Ya, dan kebanyakan di masa
tidak mau bagi warisan kecuali setelah istri almarhum meninggal. Itu yang masalahnya. Ya harusnya langsung dibagi. Ustaz di sini gimana? Kan ada anak laki-laki yang 3 orang ini. Ini mereka 3 ini bertanggung jawab terhadap ibunya. Tapi dalam hadis pernah ditanya, mana hakun nas bil mar'ah, ya, man hakun nas bil rajul, siapa yang berhak terhadap laki-laki? Qala ummu, ibunya. Jadi sebenarnya orang 3 ini harusnya nanggung ibunya. Jadi langsung bagi ibunya tanggungan 3 orang ini. Sediakan tempat tinggal, sediakan nafkahnya. Ya, silakan dibagi data warisannya. Ya, kalau habis anak laki-laki yang tanggung jawab. Anak laki-laki yang tanggung jawab. Jadi 3 orang anak laki-laki itu tanggung jawab sama istri almarhum karena itu anaknya, ya, karena itu ibunya. Oke, ada lagi? Pertimbangannya tadi karena ibu kami masih menempati rumah yang di warisan. Pertimbangannya itu karena ibu masih menempati rumah. Iya. Tapi tetap harus, itu haknya ahli waris meminta. Ya, kalau misalnya yang lain kepengen tidak dibagi, keluarkan jatah almarhum. Silakan beli jatah almarhum. Misalnya itu dalam bentuk rumah. Rumahnya itu dihargakan berapa? Dihargakan 720 juta tadi, misalnya. Dihargakan 720 juta. Dari 720 juta berarti jatah almarhum 120 juta, keluarkan. Silakan siapa yang mau beli jatahnya 120 juta itu. Jadi kan tadi udah saya sebutkan, aset nggak harus dijual, ya, tapi dihargakan, ya, dan masing-masing ngambil sesuai dengan harganya, gitu kan? Kalau ada yang mau ngambil alih, jadi nggak perlu dijual. Jadi ya tetap jangan ditahan, ya, wallahu a'lam. Jadi intinya hak itu harus tetap dikasih. Tetap dikasih. Walaupun ada kasus itu, ya, tetap itu haknya istri almarhum, ya, wallahu a'lam. Istri almarhum dan anak almarhum. Tapi anak almarhum jangan juga gara-gara itu lalu mereka benci sama paman-pamannya, nggak boleh juga. Ya. Anak almarhum udah umur berapa? Udah menikah dua-duanya. Ya. Hubungan dengan paman-pamannya gimana? Paman-pamannya, paman dan bibinya. Ah, itu yang nggak boleh. Ya, silakan ibunya bermasalah dengan keluarga almarhum, tapi jangan bawa anak-anak karena itu adalah cucu dari si ibu, ya, dan keponakan dari paman dan bibinya. Nggak boleh diputuskan hubungan silaturahim, jangan dibawa-bawa anak-anaknya, karena anaknya punya hubungan darah dengan almarhum dan binnya itu ikut kepada bin bapaknya, bin kepada bin bapaknya. Ya, ini hal yang sepele di masyarakat, ya. Kadang-kadang nggak warisan merusak hubungan kekerabatan yang harusnya wajib dijaga hubungan kekerabatan. Wallahu a'lam. Ada lagi? Oke, terakhir kali ya. Silakan. Oke, terima kasih, ya. Jadi ada selain warisan, ada hibah, ada wasiat, ya. Kalau hibah kepada siapapun berapapun bebas. Ya, syarat penerima hibah, syarat penerima hibah hidup. Mau dia anak kecil, mau dia orang gila, terserah, ya. Hidup, syaratnya hidup, ya. Kalau dia belum ada, belum lahir, nggak boleh, ya. Ya, ini kalau kamu punya anak, ini rumah buat anakku, gitu kan. Lalu keburu meninggal, ya, keburu meninggal belum punya anak yang dibilang tadi. Tahu-tahu dia punya anak setelah itu. Itu bapak udah hibahkan rumahnya untuk anak saya kalau saya punya anak. Tapi kan dulu belum ada anakmu, ya, belum ada, nggak sah hibahnya. Hibah harus adanya hidup orangnya. Mau dia anak kecil, mau dia orang gila, ya tetap sah. Tapi diserah terimakan karena dia anak kecil belum bisa menguasai harta, dititipkan ke orang lain. Titipkan terserah, itu mau yang percaya ke siapa, gitu kan. Yang penting keluarga dekatnya, ya. Bisa dititipkan ke omnya, bisa dititipkan ke kakaknya, tapi ente nggak boleh pegang lagi. Kalau ente masih pegang sertifikatnya berarti nggak sah, ya. Ini saya hibah buat anak kamu nih, ya. Ini sertifikatnya pegang, ya. Ini kuncinya juga, ya. Maka dia pemegang amanah,
pemegang amanah, ya. Berhak dia mengelola, berhak dia ini, berhak dia ininya selama itu untuk kemaslahatan anak tadi. Ya berhak dia jual juga kalau memang harganya bagus gitu kan. Berhak dia jual juga gitu kan ya. Nah, kita nggak boleh ngalangi lagi karena itu udah hibah kan, udah diserah terima kan ya. Jadi boleh kepada anak kecil, orang gila juga boleh, syaratnya cuma hidup. Asalkan hidup ya, hidup. Yang nggak boleh kita menghibahkan kepada orang meninggal atau orang yang belum lahir. Allah alam. Tidak harus, tidak harus. Ya, kalau orang di hutan gimana gitu kan ya? Ini ada hibah yang boleh ya. Tidak harus ada saksi. Saksi tidak ada yang disyaratkan kecuali nikah. Ya, saksi tidak disyaratkan untuk apapun kecuali nikah. Itu pun nikah ulama beda pendapat. Ada yang mensyaratkan, ada yang tidak. Saksi nikah. Ya, selain itu tidak disyaratkan saksi. Saksi baru dibutuhkan kalau ada sengketa. Kalau ada sengketa baru dibutuhkan. Kalau nggak ada sengketa, ya nggak harus ada saksi. Ya, kalau nggak ada sengketa, kalau ada sengketa, nah ini baru butuh saksi untuk menguatkan. Ya, karena kita sudah menerima hibah, gitu kan. Makanya disyaratkan serah terima. Karena kalau serah terima kan udah berarti dia udah lepaskan. Ya, udah lepaskan. Cukup itu bukti. Dia udah lepaskan. Udah saya kasih sertifikat sama dia. Ya. Apalagi udah balik nama. Ya. Ada kasus di Cilandak, seorang ayah menghibahkan tanah-tanahnya kepada cucu-cucunya. Lalu anak-anaknya komplain. Anak-anaknya komplain, kan? Cucu dari anak anak yang tertua. Ya, karena udah besar-besar semua, udah menikah semua, dia kasih ini dulu. Lalu anak-anaknya komplain, ya. Lalu udah dihibahkan, udah diserahkan. Sertifikat sudah diserahkan dan sudah balik nama semua mereka. Ya, saksi nggak perlu saksi. Ya, kalau almarhum ini dulu harus tanda tangan almarhum, kan mau balik nama gimana mau almarhum nggak tanda tangan, gitu kan? Harus ada tanda tangan almarhum. Siapa yang berhak tanda tangan? Almarhum cuma berhak tanda tangan. Berarti hibahnya udah sah, ya udah sah, ya karena udah diserah terimakan sama dia, apalagi udah balik nama semua. Di kasus banyak seperti ini. Ya, lalu ke pengadilan lah anak-anaknya. Dibatalkan semua, merampok ente, ya, merampas harta mereka. Tuh kakek berhak, jangankan ke cucunya, ke tetangga juga boleh dikasihkan. Ya, kalau udah balik nama, udah berarti, ya udah. Karena gak mungkin balik nama kalau nggak tanda tangan almarhum. Ya, almarhum meninggal, anaknya langsung gugat semua. Ya, akhirnya dibatalkan semua, disegel semua, diblokir semua. Ya Allah, ente merampok berarti. Ya, udah atas nama masing-masing. Ya, udah atas nama masing-masing dan dibangun saat almarhum masih hidup dan masih kuat, masih gagah. Ya, udah dibangun, udah bangun nih, kamu nih. Ya, ayo yang udah nikah, ane kasih tanah gitu. Ane udah ane kasih tanah, dikasih semua. Dikasih yang udah nikah gitu kan. Lalu setelah almarhum meninggal, anak-anaknya gugat. Nah, itu merampok kata orang berarti, udah dikasihkan. Udah balik nama semua, ya. Udah bangun semua rumahnya, dibangun semua, udah dibangun semua. Lalu diblokir, dikasih tembok semua. Ini itu zalim sama orang, ya. Jadi yang seperti ini ya harus ini. Ya, jadi nggak perlu ada saksi. Ya, yang penting terbukti udah diserahkan. Kalau udah diserahkan ya udah berarti, ya. Apalagi kalau diserahkan saat almarhum masih hidup, berarti almarhum nggak komplain sama sekali. Nggak komplain. Yang berhak komplain adalah almarhum, ya. Almarhum, wallahu a'lam. Gak perlu saksi. Ya, tidak ada saksi yang disyaratkan kecuali nikah saja. Yang lain gak perlu. Saksi dibutuhkan kalau ada sengketa. Kalau ada sengketa baru butuh saksi, gitu kan? Tapi kalau nggak ada sengketa, ya alhamdulillah, ya. Allah alam. Oke, cukup ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada yang mau nanya lagi nanti silakan lewat WhatsApp, ya. Yang benar dari Allah dan Rasulnya. Yang salah adalah kekhilafan saya sendiri. Saya mohon maaf semanapun. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karam.